Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak pintar, masih semangat terus ya belajarnya? Pada video kali ini, Bu Guru akan membahas latihan soal kelas 5 tema 1 untuk muatan bahasa Indonesia. Soal-soal ini bisa kalian gunakan untuk latihan PH, PTS, dan juga PAS, serta AKM. Soal dilengkapi dengan soal HOTS. Yuk kita mulai simak videonya. Simak sampai selesai ya. Oh iya, sebelum lanjut simak video, silahkan klik tombol subscribe di bawah video. Iya, tombolnya berwarna merah. Klik dulu ya. Nanti biar kalian dapat berita jika ada video-video terbaru dari Bu Guru. Ayo klik aja, kan gratis. Terima kasih. Mari kita mulai membahas soal. Untuk muatan bahasa Indonesia, jumlah soal 25, pilihan ganda 20, dan urean 5 soal. 1. Berikut langkah-langkah dalam menemukan ide pokok suatu bacaan, yaitu titik-titik. A. Membaca paragraf tersebut dengan seksama. B. Memperhatikan kalimat demi kalimat dalam paragraf. C. Mencari kalimat yang memuat pernyataan secara umum. D. Merumuskan ide pokok dari kalimat tersebut. Ingat ya, pertanyaannya adalah langkah pertama. Berarti jawabannya apa? Ya, betul. A. Membaca paragraf tersebut dengan seksama. Nomor 2. Paragraf induktif merupakan paragraf yang ide pokoknya terdapat di titik-titik. A. Awal kalimat, B. Akhir kalimat, C. Tengah kalimat, D. Akhir paragraf. Induktif. Jawabannya adalah betul, akhir paragraf. Kalau yang A sampai C itu kan kalimat, jadi kalian harus cermat membaca option atau pilihan jawaban. Yang paling benar adalah akhir paragraf. Nomor 3. Ada bacaan. Nanti ini untuk menjawab soal yang setelah ini juga. Sayap kupu-kupu memiliki anatomi yang luar biasa. Sayap kupu-kupu terbentuk dari material yang sangat tipis dan transparan, yang disebut cintin. Sayap kupu-kupu terbentang di atas struktur jaringan pembuluh darah. Dengan tekanan udara yang mengenai permukaan sayapnya yang tipis dan ringan, kupu-kupu dapat dengan mudah membentuk kekuatan untuk terbang lebih tinggi. Kupu-kupu senang terbang bebas. Terkadang kupu-kupu terbang saling bersebelahan. Terkadang pula kupu-kupu terbang naik turun saling berkejaran. Kekuatannya membuat mereka dapat terbang melawan kekuatan angin. Ide pokok pada paragraf tersebut terletak di kalimat titik-titik. Ide pokok. A. Pertama, B. Keempat, C. Kedua dan ketiga, D. Pertama dan keempat. Ingat ya, ide pokoknya gimana? Betul, ide pokok terdapat pada kalimat pertama. Tapi ini tidak selalu ya, kadang juga ada yang ide pokoknya di belakang, di akhir paragraf. Oke, selanjutnya nomor 4. Sayap kupu-kupu terbuat dari material yang sangat titik-titik. A. Lebar dan ringan, B. Tipis dan transparan, C. Tipis dan bercorak, D. Tinggi dan ringan. Jawabannya sesuai bacaan yang tadi. Betul. Sayap kupu-kupu terdiri dari material yang tipis dan transparan. Nomor 5. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf adalah titik-titik. A. Sayap kupu-kupu terbentang di atas struktur jaringan kulit. B. Kupu-kupu terbang dengan mengikuti gerakan angin. C. Kupu-kupu tidak mampu terbang bebas.
D. Kupu-kupu terbang saling bersebelahan dan naik turun berkejaran. Jawabannya adalah ya betul D. Kupu-kupu terbang saling bersebelahan dan naik turun berkejaran. Soal nomor 6. Berikut langkah terakhir dalam menentukan ide pokok setiap paragraf, yaitu titik-titik. Ingat langkah terakhir ya. A. Membaca secara sesama dan cermat keseluruhan paragraf. B. Membaca sekali lagi untuk menemukan gagasan utama. C. Membedakan gagasan utama dengan gagasan penjelas. D. Mencatat gagasan utama setiap paragraf. Jawabannya apa? Yang terakhir ya, langkah terakhir ya. Nah, jawabannya adalah D. Mencatat gagasan-gagasan utama dari setiap paragraf. Nomor 7. Uraian atau tambahan informasi untuk ide pokok disebut titik-titik. A. Gagasan utama. B. Gagasan pendukung. C. Pokok pikiran. D. Kalimat utama. Jawabannya adalah betul, B. Gagasan pendukung. Nomor 8. Ada bacaan lagi. Jika ada bacaan, kalian baca dulu perintahnya. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan kutipan teks di atas. Oke, kita baca dulu. Bersepeda mempunyai manfaat yang bagus untuk kesehatan tubuh kita. Dengan mengendarai sepeda, sebenarnya kita juga sedang berolahraga. Saat berolahraga, otot-otot yang ada di tubuh, terutama kaki, akan terlatih dengan gerakan mengayuh. Selain itu, bersepeda juga baik untuk sendi, terutama lutut. Saat mengendarai sepeda, kaki dan lutut kita akan bergerak terus untuk mengayuh. Hal ini dapat menambah kekuatan dan kesehatan sendi. Bersepeda setiap hari tentu akan membuat kita lebih aktif bergerak. Dengan selalu aktif bergerak inilah tubuh kita akan semakin kuat, terutama kaki. Selain itu, dengan bersepeda kita akan merasa lebih sehat. Hal ini membuat kita berkeinginan untuk makan makanan yang lebih sehat juga. Nah, berarti kita cari pernyataan yang tidak sesuai. A. Mengendarai sepeda sama halnya dengan berolahraga. B. Bersepeda membuat kita menjadi lebih berhati-hati dalam memilih makanan. C. Bersepeda dapat menambah kekuatan dan kesehatan sendi. D. Mengendarai sepeda dapat melatih kekuatan otot-otot lengan. Jawabannya B. Bersepeda membuat kita menjadi lebih berhati-hati dalam memilih makanan. Nomor 9. Mengendarai sepeda baik untuk lutut karena A. Bersepeda membuat kita merasa lebih sehat. B. Bersepeda membuat kita lebih aktif bergerak. C. Bersepeda tidak melibatkan kinerja otot dan sendi terutama lutut. D. Bersepeda membuat kaki dan lutut kita bergerak terus untuk mengayuh. Jawabannya jelas ya. D. 10. Ide pokok paragraf pertama teks tersebut terdapat pada kalimat A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Ya. A. Nomor 11. Dalam sebuah paragraf, inti permasalahan terdapat pada titik-titik. Ingat inti permasalahan. A. Ide penjelas. B. Ide pokok. C. Kalimat penjelas. D. Gagasan pendukung. Jawabannya adalah ya, benar, B. Ide pokok. Nomor 12. Dalam menentukan ide pokok yang baik, pembaca harus membaca masing-masing paragraf dengan titik-titik. A. Cepat dan sambil berbicara. B. Santai dan seperlunya. C. Fokus dan berkonsentrasi. D. Keras-keras dan sekali baca. Jawabannya jelas ya. C. Fokus dan konsentrasi. 13.
Berikut salah satu ciri paragraf yang efektif adalah titik-titik. A. Mengandung suatu ide pokok yang dijelaskan tanpa ide atau gagasan penjelas. Ide atau gagasan penjelas yang tidak ada kaitannya dengan ide pokok. C. Ide pokok dan penjelas yang dikemas dalam kalimat yang panjang. D. Kalimat yang satu berkaitan dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Jawabannya adalah, ingat ya, ciri paragraf yang efektif. Ya, betul jawabannya D. Kalimat yang satu berkaitan dengan kalimat yang lain. 14. Bacalah kutipan teks berikut. Gerabah atau tembikar dalam kajian arkeologi memiliki peran yang cukup penting. Kajian arkeologi dapat mengungkap unsur seperti materi, seperti bentuk, teknologi, seni, dan material penyusun gerabah atau tembikar. Dengan begitu dapat teramati gambaran ide kehidupan sosial serta komunikasi dengan kehidupan lain. Produk gerabah dibentuk dan dibuat melalui serangkaian proses pengolahan dengan teknik pijat. Teknik pijat adalah membuat bentuk gerabah dengan dipijat-pijat sesuai bentuk yang diinginkan. Teknik pijat memungkinkan hasil tanah liat menjadi lebih padat. Dengan begitu, produk gerabah menjadi lebih tahan lama dan tidak mudah mengelupas. Gagasan pokok pada paragraf pertama kutipan di atas adalah B. Gerabah atau tembikar dalam kajian arkeologi memiliki peran yang cukup penting. 15. Ide pokok pada paragraf kedua kutipan teks di atas adalah A. Dengan begitu, produk gerabah menjadi lebih tahan lama dan tidak mudah mengelupas. B. Teknik pijat memungkinkan hasil tanah liat menjadi lebih padat. C. Teknik pijat adalah membuat bentuk gerabah dengan dipijat-pijat sesuai bentuk yang diinginkan. D. Produk gerabah dibentuk dan dibuat melalui serangkaian proses pengolahan dengan teknik pijat. Jawabannya adalah D. Produk gerabah dibentuk dan dibuat melalui serangkaian proses pengolahan dengan teknik pijat. 16. Bacalah teks berikut. Keong hutan merupakan seekor hewan kecil berlendir yang memiliki cangkang menempel di belakang tubuhnya. Keong hutan berjalan sangat pelan dan hidup di hutan. Hewan ini memiliki peranan penting di alam. Keong merupakan salah satu jenis fauna dalam filum Mollusca. Kelas Gasteropoda. Mollusca adalah kelompok hewan yang tubuhnya lunak dan umumnya hidup di perairan. Kebanyakan mollusca masih hidup di laut, namun beberapa jenis siput dan keong telah berevolusi untuk hidup di darat. Letak ide pokok pada paragraf tersebut adalah titik-titik. A. Di awal paragraf, B. Di akhir paragraf, C. Di awal dan di akhir paragraf, D. Di tengah paragraf. Jawabannya adalah A. Di awal paragraf. 17. Keong hutan tergolong mollusca karena titik-titik. A. Bertubuh cangkang, B. Bertubuh lunak, C. Berjalan lambat, D. Dapat menempel. Jawabannya adalah betul, B. Bertubuh lunak. 18. Karakteristik kimia tanah gambut di Indonesia sangat beragam dan ditentukan oleh kandungan mineral, ketebalan jenis mineral pada substratum atau di dasar gambut. Dalam tingkat dekomposisi gambut yang ada di Sumatera dan Kalimantan umumnya didominasi oleh bahan kayu-kayuan. Oleh karena itu, komposisi bahan organiknya sebagian besar adalah lignin yang umumnya melebihi 60% dari bahan kering. Lalu, kandungan komponen lainnya seperti selulosa, hemiselulosa, dan protein umumnya tidak melebihi 11%. Ide pokok paragraf di atas terdapat pada kalimat titik-titik. A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Jawabannya adalah A pertama. 19. Bacalah kutipan teks berikut.
Tubuh manusia terdiri dari 90% komposisi air yang memegang peranan penting dalam kinerja organ-organ tubuh. Organ-organ yang berperan penting hubungannya dalam kinerja air adalah otak, darah, jantung, paru-paru, dan ginjal. Otak manusia yang tersusun atas 75% air, darah yang tersusun atas 82% air, jantung tersusun atas 75% air, paru-paru tersusun atas 86% air, dan ginjal yang tersusun atas 83% air. Inilah yang menyebabkan air merupakan komponen zat gizi kedua yang paling penting setelah oksigen. Ide pokok paragraf di atas adalah titik-titik. Jawabannya betul A. Tubuh manusia terdiri dari 80% komposisi air yang memegang peranan penting dalam kinerja organ-organ tubuh. 20. Masih dalam bacaan yang sama. Salah satu organ manusia yang tersusun atas 86% air adalah titik-titik. A. Ginjal, B. Jantung, C. Paru-paru, D. Otak. Ini ya, 86% air. Jawabannya apa? Betul. Nomor 20. Salah satu organ manusia yang tersusun atas 86 Nomor 20. Salah satu organ manusia yang tersusun atas 86% air adalah titik-titik. Kita cari pada paragraf di atas. Ini ya, 86%. Nomor 20. Salah satu organ manusia yang tersusun atas 86% air adalah titik-titik. Kita cari pada paragraf yang ada di atasnya. Angka 86. 86% air. Di sini ya, 86% air. Nah, ini organnya. Namanya paru-paru. Ya, jawabannya adalah C, paru-paru. Kita sampai pada soal uraian 1. Tuliskan perbedaan ciri ide pokok eksplisit dan ide pokok implisit. Apa itu ide pokok eksplisit dan ide pokok implisit? Ide pokok eksplisit dijumpai pada paragraf deduktif-induktif atau paragraf campuran. Dalam hal ini, ide pokok diwakilkan oleh kalimat utama. Sementara ide pokok implisit umumnya dijumpai pada paragraf narasi atau deskripsi. Dalam hal ini, kalimat utama dijumpai pada seluruh kalimat dalam paragraf tersebut. Uraian nomor 2. Apa yang dimaksud dengan gagasan penjelas? Ide atau gagasan penjelas merupakan gagasan yang fungsinya menjelaskan ide pokok atau gagasan utama. Uraian nomor 3. Tuliskan cara cepat menentukan ide pokok dan gagasan pendukung. Dalam menentukan ide pokok secara cepat, pembaca perlu membaca judul dan paragraf pendahuluan dengan cepat dan teliti.
Kemudian, berdasarkan judul dan paragraf-paragraf awal tersebut, kalian dapat merumuskan ide pokok bacaan. Setelah memahami ide pokok, pembaca dapat melanjutkan membaca paragraf-paragraf tersebut secara cepat untuk menentukan gagasan pendukung. Nomor selanjutnya, terdapat sebuah kutipan paragraf. Kolesterol tinggi dapat menyebabkan penyakit jantung karena masalah kesehatan ini mengganggu kinerja pembuluh darah. Saat arteri menyempit, aliran darah ke otot jantung jadi menyempit atau terhambat. Hal ini bisa berdampak fatal. Pasalnya, darah membawa oksigen ke jantung. Apabila pasokan darah dan oksigen ke jantung minim, seseorang bisa mengalami nyeri dada. Saat suplai atau pasokan darah ke sebagian jantung terputus karena penyumbatan, seseorang bisa mengalami serangan jantung. Tentukan ide pokok paragraf di atas. Ide pokok paragraf pada soal adalah kolesterol tinggi dapat menyebabkan penyakit jantung karena masalah kesehatan ini mengganggu kinerja pembuluh darah. Nomor uraian 5. Tuliskan fungsi ide pokok dan kalimat pengembang. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat pengembang berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Terima kasih sudah menyimak video pembahasan soal kelas 5 tema 1 muatan bahasa Indonesia.